Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tessa Erviana, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Kudus. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mulai dari diri modul 2.1.A.3, refleksi individu tentang pengelolaan kelas dan pemenuhan kebutuhan individu. Kutipan hari ini dari Ki Hajar Dewantara. Anak-anak tumbuh dan hidup sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Pertanyaan pemantik, bagaimana seorang guru dapat mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya yang berbeda-beda? Refleksi individu. Bayangkanlah, kelas yang saat ini Anda ampu dengan segala keragaman murid-murid Anda. Saya adalah guru kelas 4 di sebuah SD yang sebagian mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani dan karyawan pabrik. Peserta didik saya ada 25 orang dengan keragaman dan keunikannya masing-masing, baik keragaman fisik, minat, bakat, tingkat kecerdasan dan emosi yang berbeda-beda. Menurut saya, hal tersebut adalah wajar karena sebagai manusia kita diciptakan berbeda. Kita harus saling berbineka tunggal ika dan bertoleransi. Apa yang telah Anda lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda? Untuk melayani kemampuan murid yang berbeda, saya menciptakan iklim belajar yang kondusif, menggunakan media pembelajaran yang dapat menarik rasa ingin tahu siswa, memilih metode pembelajaran yang tepat, dan memadukan beragam metode pembelajaran untuk suatu materi agar dapat dipahami oleh semua peserta didik, menayangkan video pembelajaran, membuat proyek, diskusi, presentasi, serta selalu berinteraksi dan memberikan motivasi kepada peserta didik yang bermanfaat untuk meningkatkan kemajuan belajarnya. Apa yang Anda lakukan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah untuk murid Anda? Yang saya lakukan agar pembelajaran lebih mudah untuk murid saya adalah saya menggunakan berbagai macam teknik mengajar yang bervariasi sehingga peserta didik tidak merasa bosan. Saya juga menggunakan teknologi misalnya gadget dan Chromebook yang bisa menunjang pembelajaran abad 21. Saya sering mengajak peserta didik untuk outing kelas atau belajar di luar kelas dengan melakukan MOU dengan pihak luar terkait pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Saya juga menggunakan media pembelajaran yang interaktif, menyiapkan materi pembelajaran dalam bentuk yang lain seperti animasi, PowerPoint, serta membagikan handout digital agar bisa dipelajari di rumah menggunakan gadget. Selanjutnya, adakah perlakuan yang berbeda yang Anda lakukan? Jika ada, perlakuan seperti apa? Jika tidak ada, apa dampaknya terhadap murid Anda? Saya memberikan tes diagnostik untuk membedakan kemampuan anak yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, rata-rata, dan di bawah rata-rata. Hal ini bertujuan untuk mengakomodasi semua kebutuhan murid sesuai dengan kebutuhan mereka sehingga proses belajar akan lebih mudah. Sebutkan tantangan-tantangan yang Anda hadapi dalam proses pembelajaran di kelas yang disebabkan oleh keragaman murid-murid Anda tersebut. Sebagai seorang guru yang memiliki peserta didik yang beragam, sudah pasti akan menemui berbagai macam tantangan di dalam pembelajaran. Tantangan yang saya hadapi ketika saya di kelas antara lain, peserta didik yang selalu lupa dalam mengerjakan tugas, yang usil, yang mengganggu teman yang sedang belajar, yang belum lancar dalam membaca, yang sulit untuk berkomunikasi, yang sulit untuk berkonsentrasi dalam kegiatan pembelajaran. Tindakan-tindakan apa yang telah Anda lakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Tindakan yang dapat saya lakukan adalah dengan selalu memotivasi dan menginspirasi peserta didik untuk terus belajar dan memberi waktu lebih kepada peserta didik yang memiliki kemampuan berbeda dari teman-temannya. Saya juga mencoba mencari tahu tentang kebutuhan apa yang mereka butuhkan untuk mengambil langkah dalam mengambil keputusan. Menurut Anda, untuk mengakomodasi tantangan yang terkait dengan keragaman murid tersebut, bagaimana seharusnya pembelajaran itu dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi? Menurut saya, pembelajaran yang paling sesuai untuk dirancang, dilaksanakan dalam menghadapi keberagaman peserta didik adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang
mengakomodasi semua kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran. Keberagaman dari setiap peserta didik harus selalu menjadi perhatian khusus, dan sebagai guru harus dapat menerapkan pembelajaran yang dapat mendukung 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya tentang refleksi individu, pengelolaan kelas, dan pemenuhan kebutuhan individu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.